Aku minta maaf. Aku gak akan ikut campur lagi sama hidup kamu. Ras, tolong jangan bilang sama siapa-siapa kalau aku udah kehilangan suara aku. Riki, Sis, sorry gue ganggu. Gue cuma mau minta tolong sama lo. minta tolong apa? Nah, ada tiba-tiba kebatalan latihannya. Dan gue yakin banget pasti ada sesuatu yang terjadi. Gue kenal sama dia. Gue yakin banget kalau dia tuh nggak mungkin cancel latihannya kalau memang nggak ada sesuatu yang benar-benar gawat, Sis. Dan tadi gue juga udah berusaha untuk ketemu sama dia. Tapi yang terjadi malah... Oke. Gue ngerti. Ntar biar gue yang ngomong mana ada dia ada masalah apa, oke? Makasih ya, Sis. Apapun yang terjadi, gue berharap gue bisa ngelakuin sesuatu buat dia. Ya, walaupun dia udah gak mau ketemu sama gue. Ternyata feeling gue selama ini bener ya. Mungkin emang udah 5 tahun gitu dan itu banyak yang berubah dari lo. Cuman ada satu yang gak berubah. Sifat lo, Rik. Lo masih sama kayak Ricky yang gue kenal dulu. Ya udah, Sis. Gue ke Lucky dulu ya. Oh, iya. Gue kepengen ngelakuin sesuatu supaya dia gak kecewa sama semua ini. Makasih ya. Iya, sama-sama, Rik. Hati-hati ya. Pasti. Membuat Nada untuk masih gabung dalam bandnya. Itu bukan ide yang bagus lagi. Lu nggak bisa maksain dia, Ras. Marvin, siapa yang bikin keputusan masuk aja ke dalam band itu? Itu bukan aku, itu dia sendiri. Kamu tahu gak, kita harus ngelakuin semua ini buat Lucky. Karena ini bisa ya permohonan terakhirnya Lucky. Oke. Tapi coba lu ada di posisi dia. Di sini dia yang paling tersakiti. Coba lu pikirin lagi, Ras. Bisa kehilangan suara aku. Kenapa ini semua bisa terjadi? Apa ini gara-gara aku benci musik sekarang? Apa karena aku terlalu sakit? Apa yang harus aku bilang ke Lucky? Ini kan impian dia buat tampil kayak dulu lagi. Aku gak bisa wujudin mimpinya dia. Gimana kalau ternyata Lucky pergi, tapi aku belum sempat mewujudin mimpinya. Ya Allah, Lucky, maafin aku, Lucky. Aku harus minta maaf sama dia sekarang. Bim, suka mana sih? Nah, dia sama pacarnya. Iya. Nah,
Ah, sis, lu ngapain sih ngumpulin kita di sini? Lu pikir kita kambing apa mau kurbanin atu-atu? Hah? Emosi aja lu. Bimo, lo bisa nggak sih nggak bawel sehari aja? Gue tuh ngumpulin kalian semua di sini buat ngeliat kebenaran. Oke, dan kalau lo tanya kenapa, gue nggak bakal jawab. Karena ini semua biar lo sendiri yang lihat ya. Ngeliatin apaan, Siska? Heboh bener hidup lo. Ngeliat perbedaan antara Vito sama Ricky. Terus, kiri, kanan kiri, kanan, enakan kanan kayak kanan Pak, terus Pak, terus. Ini mau ditabrak ini, jangan tabrak Om. Terus Pak, stop. Waduh, ini kayaknya orang yang sini nih otaknya dikit nih. Bilangin stop nggak berhenti. Om, Itu bisa parkirin nggak sih? Kalau nggak bisa parkirin, nggak usah kerja di sini. nah dulu Om, kalau misalnya saya nggak kerja di sini, kerja di mana Om? Kerja di laut, dasar bego lo. Udah Ralen, udah. Nggak bisa, Flora. Ini orang tuh perlu dikasih pelajaran. Biar dia nggak parkir sembarang mobil orang lain. Oh, saya tahu nih Om. Om, tadi kan saya udah bilang stop Om. Omnya aja yang nggak mau berhenti. Ketahuan nih. Pasti Om, tadi lagi percintaan kan sama tantenya yang cantik ini. Lu dibilangin malah kurang ajar lo ya. Beneran Om, jangan Om. Udah, Ren. Tante, tolong, Tante. Jangan sabar. Tante, tolongin dong. Oke, Bu. Sekarang saatnya kita mulai beraksi. Oke. Ibu sudah siap? Ya, siap. Kalau begitu, mari bersama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, mari. Stop! Udah, Ren, udah. Ron, gue beri. Jangan. Ternyata kamu di sini. Berani sekali kamu mempermalukan anak saya. Tante, maaf Tante. Ini kartu nama saya. Kalau emang Tante pengen ketemu sama teman saya nggak bisa sekarang. Karena sekarang saya lagi buru-buru. Lalu, kok tadi buru-buru banget sih sekarang? Marahinnya aja belum kelar. Diem lo. Om. Kok jadi gini semua sih? Fit, kok jadi begini sih? Sebaiknya kalian membuat rencana yang lebih bagus. Kalian lihat, ternyata mereka mempermalukan saya. Pi, kayaknya itu cowok pinter deh. Kita harus bikin rencana yang lebih matang lagi buat ngejebak dia, Pi. Ren, ibu yang tadi siapa? Kok kelihatannya dia marah banget ya sama kamu? Dia ibunya Sally. Cewek kemarin yang nyerang aku di rumah sakit jiwa, Flo. Tapi kok kelihatannya dia marah banget sama kamu sih? Dia kayak gitu karena aku yang ngenalin dia ke teman aku. Sebenarnya aku juga ngerasa bersalah, Flo. Aku nggak nyangka teman aku bisa ninggalin dia begitu aja. Apa yang terjadi sama Sally itu bukan salah kamu, Ren. Cepat atau lambat juga pasti tante itu bakalan ngerti kok. Aku harap juga, Flo. Sial. Kenapa Tante Sari tiba-tiba ada di depan? Ini juga pasti karena perbuatan seseorang. Seseorang yang ngincar Flora. Dia pengen Flora tahu semua yang terjadi di masa lalu gue. Tapi gue gak akan biarin itu terjadi. Gue pasti dapetin orangnya. Seluas langit di atas
Nada cinta. Pi, kenapa sih? Kok gadain mobil? Alah, so nanya lagi. Ya buat bayar utang lah. Buat bayar perbaikan barang-barang kita sewakan semua pada rusak tuh. Motor rusak, kostum rusak, semua rusak. Kamu yang ngerusakin tuh. Ya tapi kan itu resiko pekerjaan, Pi. Buat kamu resiko pekerjaan, buat papi itu resiko punya anak ceroboh. Buat aku resiko punya papi bawel, tahu nggak? Nah, diam mah, berisik. Iya, nanti sabar ntar udah malam ini. Pi, tahu nggak? Aku paling nggak suka tahu nggak naik angkot. Kamu gimana sih? saja Sekarang dia. aku jatuh. Besok aja. Bang, berhenti di sini, Bang. Ngapain berhenti di sini? Nanti. Fit. Anak nih. Fit, ini ngapain turun di sini? Halo, Rick. Sorry, gue baru sampai di rumah sakit. Gue sengaja kesini soalnya latihannya di cancel. Jadi gue kepengen ngibur Lucky aja. Ya udah nggak apa-apa kok, Rick. Lo urus aja Lucky. Dia pasti lebih ngebutuhin lo daripada gue. Ya udah, sorry ya Fit ya. Iya, Rick. Ya udah, gue bisa kok jelasin masalah ini sendirian. Parah banget sih turun di sini. Ya nggak apa-apa, Pi. Kita jalan kaki aja ke rumah. Hitung-hitung olahraga juga. Jalan kaki ke rumah. Ini terus apa ini? Rencana kita selanjutnya apa ini? Nanti aku ceritain di rumah, oke? Kita sekarang jalan, hitung-hitung olahraga. Nggak mau? Apa? Daripada jalan kaki, mendingan jalan kaki aja. Gimana, Sa? Keren lu. Gue seneng banget liat lu hari ini. Kenapa? Apa karena kita ngeband lagi? Ya, bukan lah bodoh. Ya kan lu bisa ceria kayak gini. Secara kan selama gue ngerawat lu gak pernah ceria kayak gini. Ya makanya lu semangat dong, biar lu cepat sembuh, gue yakin gitu. Thanks, brother. Iya, santai bro. Oi, Rick. Oi, gue udah siap nih. Kita latihan di mana? Guys, duduk dulu ya. Udah. Latihannya di cancel ya. Udah dicek semua studio di sini dan semuanya full book. Jadi kita nggak ada tempat buat latihan. Tapi kita masih bisa latihan di sini kan? Ya, nggak salah, Rick. Ini kan rumah sakit. Ntar ganggu orang gimana? Nggak kok. Tadi gue udah nanya sama dokter sama susternya, katanya kita boleh tapi asal konsepnya akustik. Jadi nggak terlalu berisik, nggak ganggu pasien yang lain. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Kita latihan di sini aja. Sekalian nunggu anak-anak ya. Gua ada gitar kok nih. Lu mainin ya? Oke, men. Oke. Lu suara satunya ya? Siap. Rasakanlah cintaku dan aku ada bersama. Saat dunia begitu kejam, gelapkan langitmu yang cerah. Sebut namaku dan ku kan datang padamu. Semua lihat kan? Di situ Ricky sendirian buat ngehibur Lucky, guys. Dan dia mencoba
biar Lucky tuh lupain semua kekecewaannya. Karena Ricky tuh emang belum berubah. Dia masih sama kayak Ricky 5 tahun yang lalu. Gue tahu pasti ada masalah dan ada alasannya kenapa Ricky ninggalin kita semua selama 5 tahun gak jelas gitu. Cuma dia belum buka aja ke kita apa masalahnya. Tapi apapun alasannya, Ricky itu masih sama kayak yang dulu. Masih sama kayak 5 tahun yang dulu kita kenal. Karena kau punya aku sahabat setiamu. Kapanpun kau butuh aku, tak peduli hujan badai, sebut namaku dan ku kan datang padamu. Oke. Karena kamu rasakanlah cintaku dan aku ada bersamamu. Saat dunia begitu kejam, gelapkan langitmu yang cerah. Sebut namaku. Ngeliat Lucky selamat dari cobaan, gimana mungkin aku bisa nyerah cuma gara-gara suara aku yang tiba-tiba hilang? Enggak, aku pasti masih bisa nyanyi kalau aku mau berusaha. Aku pasti bisa. Aku harus hilangin sugesti dalam diri aku kalau aku benci musik. Aku suka musik karena Lucky. Aku harus bisa buat dia. Sebut namaku dan ku kan datang padamu. Bentar ya. Kenapa kamu pergi? Aku tahu kok. Kau masih nggak mau nyanyi. Tapi paling nggak, tinggallah sebentar di sini. Ini demi Lucky. Kamu nggak usah khawatir. Aku udah bohong kok sama dia. Aku bilang kalau kita nggak bisa latihan karena tempat latihannya penuh. Jadi kita latihannya di sini aja. Ingat, Nat, dia bukan punya kamu lagi. Dia udah milik orang lain.
Bahkan dia udah punya anak. Nggak ada seorang pun yang mirip sama cinta. Nada cinta. Nada cinta. Aduh. Om, maaf Om. Iya, nggak apa-apa kok deh. Lain kali hati-hati ya. Anak itu panggil Om. Iya, kalau anak kecil siapa aja bisa panggil Om. Itu untuk umum kok. Kalau anak kecil sama orang yang lebih tua harus panggilnya Om, ya? Ya, kata itu juga bisa manggil Om Riki juga dong. Iya. Nggak mau, Om Riki nggak boleh jadi siapa-siapa. Om Riki itu cuma omnya Tiara. Pinter banget. Yuk. Ya udah, sayang. Lagi yuk. Udah. Apa? Udah. Iya, udah. Kok udah? Sayang. Jadi Puda itu sebenarnya dia sendiri yang bikin istilahnya, Riki. Puda itu artinya Yang Eyang biar aku aja. Udah itu pemuda Atrina. Yang lain panggil Om, udah aja. Udah kan cuma milik aku. Kan udah. Iya, pasti dong. Kamu cuma punya aku. Kamu lucu banget sih. Nih, aku kasih hadiah. Nada pasti suka banget sama kamu. Aku kasih hadiah buat kamu. Kasih permen. Nih, kamu makan. Kasih kuda. Nada itu siapa? Udah. Nada, kamu dari mana aja? Kamu udah bikin aku panik tau gak? Dan kamu harusnya nelfon aku. Lex, kamu tahu nggak? Kamu udah bikin aku panik banget di rumah. Ras, Alex tuh nggak salah. Tadi aku ketemu sama dia di rumah sakit pas lagi jengukin Lucky. Ya udah, mungkin kalian masih mau ngobrol. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Res, kamu gak seharusnya marah-marah sama Alex lagi. Dia udah baik banget mau nganterin aku pulang. Alex, Kenapa, Ras? Maafin aku, Lex. Aku cuma khawatir aja sama Nada. Saat ku rindukanmu, hanya dengan pejamkan mata, Kamu lihat cincin ini, sayang. rasakan kau di sini, walau Dalam hitungan minggu kita bakalan nikah. Dan aku minta sama kamu mulai sekarang kamu gak usah khawatirin aku lagi ya. Dan kalau emang kamu khawatir soal Nada, kamu bilang aja sama aku. Aku janji bakal ngabarin semuanya kalau aku suka. yang menghangatkan hatiku di dinginnya malamku. Meski tak mudah untukku jika kita terpisah, aku tak ingin jauh. Namun kita harus kuat
betapapun sakitnya, ku lakukan hanya untukmu. Karena dirimu hanyalah untukku. Alhamdulillah, untung aja Alex sama Rasti udah baikan lagi. Mereka tuh emang gak bisa lama-lama musuhan. Coba aja ayah, ibu, sama Cinta masih ada. Aku tahu kalian pasti sekarang lagi ngeliatin kita. Kebahagiaan anak-anak pasti bakal lebih lengkap kalau ada kamu, Cinta. Kasihan Marvin. Dia benar-benar udah kehilangan semangatnya. Nada mana ya? Apa jangan-jangan dia di dapur? Masa nggak bisa sih, Pak? Pak, tolong deh, Pak. Izinin sampai biar surat ini. Kok masih izin yang bilang, Pak? Kalaupun Mbak tetap mau ketemu sama bos saya, Mbak harus bawa proposal. Gak bisa main cara Mbak sendiri begitu aja. Semua harus ada prosedurnya, Mbak. Pak, biar saya tuh butuh banget uang, Pak, buat latihan. Tolong, Pak, please bantu saya banget, Pak. Nggak bisa, Mbak. Maaf, nggak bisa. Tetap aja nggak bisa. Ada apa ini? Kamu? Pak manajer. Nih, bos Bapak tuh kenal banget sama saya. Jadi tolong ya, kalian terus izinin saya nyanyi di sini, ya? Sini ikut saya. Ada apa sih, Pak? Kok ribut-ribut di sini? Barusan ada cewek yang ngotot-ngotot minta bandnya diizinin main di sini. Katanya sih dia kenal sama Pak Malvin. Sekarang dia udah dibawa sama Pak Malvin ke ruangannya. Kamu duduk. Dengar ya, kita baru aja ketemu. Dan itu pun nggak sengaja. Jadi nggak seharusnya kamu manfaatin momen ini dengan bilang ke staff saya kalau kamu kenal dengan saya. Ya, maaf deh, Pak. Tapi saya pengen banget Bapak tuh ngizinin band saya nyanyi di sini. Saya jamin deh, Pak. Kalau band saya nyanyi di sini, pasti restoran Bapak bakal laris. Saya jamin deh, Pak. Selama ini nggak ada live band di restoran saya. Dan saya yakin pelanggan saya nggak butuh itu. Kamu boleh ngeband di sini. Yang bener, Mbak. Makasih banget ya, Mbak. Pasti teman-teman band aku bakalan senang banget deh dengar kabar baik ini. Makasih banget ya, Mbak. Nada, kamu ngapain ngeliatin dia terus? Dia ngingetin aku sama seseorang, Vin. Siapa? Dia periang banget ya. Sama banget deh kayak Cinta. Enggak, Nat. Enggak ada seorang pun yang mirip sama Cinta. Seharusnya aku ngomongin Cinta sama Marvin. Salah banget. Jadi anak ini beneran anaknya Ricky, bukan ponakannya. Nada cinta.
nada cinta. Ya Allah, Marvin bener-bener sedih banget. Hidup dia emang udah berakhir setelah Cinta meninggal. Sama kayak hidup aku yang berakhir setelah Ricky ninggalin aku. Maaf Bu Nada, apa Ibu melihat Pak Marvin? Soalnya hari ini jadwalnya Pak Marvin harus ketemu dengan klien. Kebetulan mau menggunakan jasa catering restoran kita untuk acara pernikahan. Biar saja ketemu sama kliennya, Pak. Marvin lagi ada urusan lain. Kliennya mau ketemu di mana ya? Tiara main dulu ya. Ya udah, Tiara main dulu di sana. Udah di sini ya. Karga, Tiara kayaknya nggak inget deh kalau bundanya lagi kerja. Nih, buktinya dia ceria-ceria aja. Senang-senang aja dia pergi sama aku. Iya, Karga tenang aja. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak. Oh iya, mari. Iya Karga tenang aja. Aku tahu kok kalau Tiara nggak boleh terlalu banyak makanan yang manis. Jadi aku nggak akan beliin dia. Udah. Kau bilang kau mencinta, tapi Jadi anak ini beneran anaknya Ricky, bukan ponakannya. Kalau dia yang ponakannya, kenapa dia nggak manggil Ricky dengan sebutan Om? Ini Tia. Maaf, Rick. Aku permisi. Aku Seperti kau tak pernah ada diriku sendiri. Udah, tadi itu siapa? Tiara, Puda itu cuma punya 4 perempuan yang paling Puda sayang di hidup Puda. Siapa aja Puda? 1, nenek kamu. 2, mama kamu. Yang ketiga kamu. Yang keempat, perempuan yang tadi. Asik Clara juga. Kita tos dulu dong. Gue udah cek butik gue yang di sini, jadi sekarang tinggal gue cek lagi butik gue yang di Mall Venus. Ya ampun, pasti lucu banget kan. Tapi ada apa ya, kayak muka tuh ada gak salah gitu. Ayo ikut gue. Kamu bawa aku kemana? Ya elah Nada, lu pakai pora-pora lagi lo. Gue mau ngajak lo ke sesuatu tempat yang luar biasa dan mendunia pokoknya. Ayo cepetan, capcus. Fit, sebelum kita beraksi, Papi mau ngomong serius sama kamu. Apaan, Pi? Dengerin, ingat. Dulu Papi punya jet pribadi. Ya, semua kendaraan Papi punya. Apa sih nggak punya? Dari mulai sedan, jeep, sampai bis, Papi punya semuanya. Moge, sabrek-abrek. Tapi sekarang, harta benda Papi cuman mobil ini satu-satunya. Meskipun ini mobil jelek, tapi manfaatnya buat hidup kita. Begini,
Apalagi nih, kita sekarang punya barang sewaan di belakang. Tolong Fit, tolong sekali lagi tolong jaga barang ini semua baik-baik. Terutama yang sewaan itu tuh. Jangan sampai rusak, jangan sampai lecet. Yang kemarin-kemarin kita nyewa motor, rusak sama kamu. Nyewa mobil, rusak sama kamu. Nyewa perahu, rusak sama kamu. Rusak semua. Yang sekarang, jangan ada yang rusak lagi. Tar dulu, Pi. Ini kok Papi jadi nyalahin aku sih? Aduh, sembarangan aja. Tapi tenang, Pi, tenang. Aku ini udah dewasa sekarang. Udah, pokoknya Papi percaya deh sama aku. Aku bisa jaga semua barang. Aku syukurlah kalau begitu. Ya udah, kita turun nih. Kenapa? Cengar-cengir kayak kuda. Udah siap beraksi belum nih? Waduh, mampus gue. Kalau misalnya Papi tahu gue udah mentahin pegangan pintunya, aduh, bisa berabe nih. Gue alihin aja deh pandangannya. Pi, lihat ada cewek cantik, Pi. Mana cewek cantik? Papi udah lama nih nggak lihat cewek cantik. Sebelah mana? Udah lewat ceweknya. Papi sih kelamaan liatnya. Makanya ceweknya keburu pergi tuh. Ya udahlah, kita turun aja. Yuk. Oke, my man. Oke. Action. Assalamualaikum, selamat siang, sepada, permisi. Aduh Om, maaf Om, ampun Om, jangan tembak saya Om. Ya ampun Om. Tenang, Pak, tenang. Ini bukan senjata pembunuh manusia, tapi ini senjata buat pembunuh serangga. Jadi begini, Mbaknya. Saya ini diminta oleh majikan ini, yang punya rumah, bos yang punya rumah, untuk membasmi segala jenis macam serangga yang ada di rumah ini. Misalkan kecoa, tikus, nyamuk, betul, dan lain-lainnya. Pasti Mbak kalau tidur suka gelisah kan, takut digigit tikus, digigit kecoa, apalagi digigit nyamuk. Bayangkan kalau semua serangga itu kita basmi, maka setiap pagi Mbak bangun tidur dalam keadaan segar dan cantik. Masa sih? Boleh kami masuk? Boleh? Terima kasih. Oh ya udah, boleh silakan. Bibi, mantu aja mesti digodain. Kalau mau ambil aja. Pakai aja. Kenapa di foto-foto ini nggak ada satupun fotonya Rendra ya? Nada kehilangan suaranya, sis. Nada cinta. Nada cinta. Kenapa di foto-foto ini nggak ada satupun fotonya Rendra ya? Mbak, wah. Mbak, coba lihat sini. Coba lihat sini. Apa yang saya bilang? Rumah ini memang dipenuhi oleh kecoa. Lihat, ini, lihat. Tuh, kan? Tidak usah khawatir. Kita punya pembasminya. Vito. Bentar, Pi. Lihat hasilnya. Langsung koin. Anti nyamuk dan kecoa. Efektif dan tahan lama. Oke. Ini buat Mbaknya. Sekarang Mbak, tunjukin di mana di rumah ini ruangan yang besar-besar. Yang besar-besar? Sebelah situ, Bapak. Oke, sebelah sana. Ayo, Fit, cus. Permisi, Mbak. Maaf Pak, itu kamar nenek Mas Rendra.
Oh, ini kamar neneknya Mas Rendra. Oh, ya oke. Ya, baik. Mas, kunci nih. Mas, tunggu mas. Tunggu. Maaf, itu kamar majikan saya, Pak Rendra. Kamar. Biasanya itu Mbak ya. Kamar itu kan lembab tempatnya. Nah, di situ pasti banyak serangga tuh. Banyak sarang-sarang di sana. Betul, Mbak. Maaf Pak, nanti Pak Rendra bisa marah kalau saya kasih izin orang masuk kamarnya. Marah sama siapa? Marah sama Mbak kali, Mas Rendranya. Kita ini kesini ditelepon langsung sama Pak Rendra untuk nyemprot serangga, terutama yang ada di kamarnya. Ini kamar Mas Rendra kan? Tenang aja Mbak. Habis nyemprot kamar Mas Rendra, saya nyemprot kamar Mbak. Ayo Pak. Gimana, Pi? Ada nggak? Lagi genting begini siapa lagi sih? Bentar, Pi. Nih, dari Ricky, Pi. Dia ngasih tahu kabar soal Lucky. Coba aja aku bisa di sana, Pi. Ayolah, Pi. Nanti kalau kita punya waktu, kita ke sana. Sekarang kita fokus konsentrasi kepada apa yang sekarang kita kerjakan. Ini dulu. Please, Pi. Oke. Kita geledah lagi udah. Ayo dong. Ya. Ayo dong, Pip. Ya, Bim, masa kamu kalah sih sama aku? Ayo dong, kita main lagi. Udah Nat, nggak apa-apa. Gue tuh udah tahu banget kalau gue main ginian tuh pasti kalah telak sama lo. Yang penting Nat sekarang, lo tuh udah seneng banget Nat. Muka lo ceria, cemerlang gitu kayaknya, mendunia gitu kayaknya. Tapi Nat, kayaknya mulai sekarang lo harus lupain dia dulu ya. Karena lo harus jalan hidup lo dulu dan lo nggak boleh mikirin dia. Sama kayak Marvin, Bim. Aku juga susah ngejalanin hidup aku lagi. Cinta, kamu tahu kan, aku sayang banget sama kamu. Aku nggak tahu apa aku bisa melanjutkan hidup aku apa enggak. Sayang, kamu satu-satunya cinta dalam hidup aku. Hari ini aku seneng banget. Aku bisa dapat kerjaan nyanyi di restoran yang paling laris di Jakarta. Cewek konyol itu lagi. Pi, masa kita nggak nemu apa-apa sih nih? Ini udah dibuka belum? Yang ini? Belum nih, Pi. Gimana? Pi. Itu, Pi. Biar aku yang ambil aja. Jangan. Biar papi aja yang ambil.
Biar aku aja udah, ini urusan aku. Sini. Kalau urusan penting, papi yang nanganin. Kamu tuh anaknya ceroboh, tau nggak? Sembarangan ya. Waktu di rumah sakit jiwa aku yang kerja, bukannya papi. Papi malah ngobrol aja di luar sama ibu-ibu. Sweet, kita sweet. Siapa yang ngambil? Udah, oke. Gajah sama semut kalah. Ayo dong, Pi, buka, Pi. Aku penasaran nih sama dalamnya. Ini kayaknya pakai kunci. Sebenarnya Nada tuh kenapa sih? Gue yakin dia tuh lagi nggak beres deh. Gue tuh tahu Nada, Ras. Dia tuh selalu konsekuen sama apa yang diomongin. Tapi sekarang tiba-tiba aja dia batalin semuanya. Dan dia belum tahu juga jadwal kita latihan gimana. Maafin gue, Sis. Gue udah janji sama Nada. Kalau gue gak akan ngasih tauin siapapun masalahnya dia. Lo harus kasih tahu sama gue. Kita tuh sahabat, Ras. Dan kita pasti bakal cari solusinya bareng-bareng kalau kita lagi ada masalah. Nada kehilangan suaranya, Sis. Dia udah gak bisa nyanyi lagi. Jadi, sekarang Anda kehilangan suaranya. Dia udah gak bisa nyanyi lagi. Namaku Tiara. Dan tadi teman kuda aku ya. Kamu harus berpikir lagi, Lex. Apa kamu mau perusahaan kita jadi bangkrut? Tapi aku lakuin ini demi sahabat aku, Pak. Dia lagi sekarat di rumah sakit. Saya mau kamu kerja di sini. Enggak, saya nggak mau dia kerja di sini. Sekarang atau sampai kapanpun.